Kemarin ada pertanyaan seputar resiko telat bayar di paylater dari aplikasi Shopee seperti apa. Nah, di sini bisa kita langsung masuk di aplikasi dari Shopee. Nah, di Shopee ini kan ada Cbank, ada S-Pinjam, ada paylater ya. Jadi kita akan bahas, kita langsung masuk ke Shopee. Kemudian kita masuk di bagian menu saya di sini. Kita cek di sini ya. Di sini itu ada beberapa menu. Baik, jadi di sini kita sudah masuk di aplikasi Shopee ya. Ada Cbank, ada paylater, ada pinjaman dan juga asuransi. Nah, selanjutnya di sini jika kita cek di bagian dari paylater sendiri, bisa kita cek sebentar. Jadi di mana paylater ini ya digunakan buat kita berbelanja produk yang kita inginkan. Dalam artian adalah kita bisa mendapatkan produk yang kita inginkan, tetapi angsur versinya adalah cicilan. Jadi kita wajib nyicil ya per bulannya sesuai dengan tenor yang diberikan. Dan di sini untuk limitnya itu hingga 50 jutaan. Jadi pertanyaannya di sini apa sih resikonya dari telat bayar di SPayLater di sini? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kita bisa cek di bagian aktivasi. Ya, kita cek. Jadi jika kita terlambat apakah ada dendanya? Nah, itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, di bagian dari menu tagihan di sini ya, jadi bagaimana jika kita terlambat membayar ya, ketika terlambat membayar tagihan ya, ataupun tagihan kita itu tertunda. Di sini ya, jadi di bagian atas di sini ada menu biaya. Jadi apa yang terjadi jika saya terlambat membayar tagihan di SPayLater? Nah, di sini ya untuk keterlambatan pembayaran tagihan di SPayLater dari Shopee dan juga limit ekstra. Nah, di sini tentunya dikenakan biaya keterlambatan sekitar 5% per bulan dari seluruh total tagihan. Kemudian yang perlu digaris bawahi di bagian bawah juga adanya penagihan. Kemudian peringkat kredit ya, ini seperti contohnya adalah skor kredit kita itu juga akan jelek, pembatasan akses dan juga fungsi. Itu beberapa resikonya. Jadi Anda memiliki total tagihan sebagai contoh sebesar 100.000 pada tanggal 25 April misalkan, dengan jatuh tempo pada tanggal 5 Mei. Namun Anda melakukan pembayaran setelah tanggal 5 Mei, Anda baru membayar pada tanggal 15 Mei. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Ada denda kurang lebih sekitar 5%. Jadi jumlah angsuran dikali 5% ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi kalau 100.000 berarti dikali 5%, berarti dendanya itu sekitar 5.000-an. Ya, jadi ini sesuai dengan instruksi ataupun informasi yang ada di aplikasi dari Shopee-nya, SPayLater di Shopee ya. Jadi untuk menghindari keterlambatan, lakukan pembayaran tagihan sebelum jatuh tempo. Anda juga dapat melunasi keseluruhan tagihan untuk periode berikutnya. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan seputar resiko dari keterlambatan SPayLater di tahun 2026. Ya, semoga yang mungkin terlambat ataupun yang masih gagal, semoga ada rezekinya buat melunasi pinjaman yang ada di SPayLater di Shopee. Seperti itu, terima kasih dan selamat siang.